nggak akan sukses. Lihat laki-laki, lihat suami, lihat rumah tangga di sebelahmu yang suka mukul istrinya. Lihat, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4, 10 tahun, 20 tahun, nggak akan ada perubahan. Nggak akan ada. Beli mobil, dijual. Beli mobil, nabrak. Ada saja. Buktikan kalau nggak percaya. Mau kerja apa sampean, percuma. Habis dipukul di koloni. Ya mudah-mudahan istrimu tulus. Kalau sudah sampai mati rasa, kamu nggak akan bisa memiliki hati istrimu. Hanya jasadnya tok. Udah nggak usah hidup, nggak usah jadi laki-laki, percuma. Saya mau sukses, bahagiakan rumah tanggamu. Selesai. Nggak usah jimat, nggak usah dukun, nggak usah macam-macam. Saya siap mati bergalang tanah demi keluargaku. Berdarah, pakai berdarah, nggak apa-apa, istriku, anakku, terus. Allah. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, madu yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sekarang saya mau unboxing. Nah, ini plastiknya dan ini brosur. Alhamdulillah, madu-madunya kelihatannya mulus. Tidak ada rembesan, tidak ada yang pecah. Coba saya buka. Alhamdulillah. Kayaknya semuanya mulus. Ini semua ada 23 dus. Alhamdulillah, kelihatannya tidak ada yang bocor, masih mulus. Demikian unboxing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga belum selesai, datang bunga yang lain. Satu masalah belum selesai, datang masalah yang lain. Nah, itu nanti diselesaikan setelah ba'da duhur nanti. Ya, setelah makan siang. Nah, jadi malam ini kita akan ngobrol masalah potensinya madu ruqyah ini. Madu ruqyah ini juga insya Allah ya, kan gini. Ya bahagia itu relatif, saya sadar itu. Ada orang tinggal di gedung mewah, lantai 10 ber-AC, rumahnya megah, tapi nggak ada ketentraman batin, ada Bu. Rumahnya bagus, tapi nggak ada tentram batinnya, kan ada itu. Istrinya secantik bidadari, tapi nggak sakinah mawaddah warahmah. Suaminya sudah ganteng, tapi ya namanya nggak sakinah, walaupun mobilnya banyak, rumahnya banyak, nggak bahagia. Itu ada yang seperti itu, dihilangkan berkahnya. Atau ada yang hidup pas-pasan, kos-kosan, ngontrak, tapi bahagia. Makanya relatif. Nah, insya Allah, ayo kita berbagi energi, keluar dari sini, jenengan ini ya rezekinya cukup, berkahnya ada gitu loh. Bapak, Ibu, demi Allah saya nggak punya utang riba, demi Allah. Sepeser pun saya nggak punya utang riba. Nah ini mau saya tularkan ke jenengan gitu loh. Jangan hidup itu utang, seolah-olah utang. Jangan. Nggak apa-apa negara tukang utang, jenengan jangan utang gitu loh. Ya, jadi gimana supaya potensi alam, potensi diri kita itu mendatangkan rezeki. Jadi di samping jenengan cari rezeki yang ngejar jenengan gitu loh. Saya nggak punya utang saudaraku, makanya saya berani ngomong, pede saya. Wajib, infak, wajib hukumnya. Minimal 15 juta tiap bulan, wajib. Dari mana? Pegawai negeri bukan, gaji nggak ada. Kok bisa 15 juta tiap bulan? Wajib, bukan sunnah. Itu di layar kebutuhan hidup rumah tangga saya, ini wajib.
Apa itu Gus Nur? Kok wajib? Biaya pesantren saya di Palu. Saya punya pesantren tahfidz Quran di Palu, ada 400 santrinya kurang lebih. Saya gratiskan. Anaknya orang kaya gratis, anaknya orang miskin gratis. Ada tulisan gratis temboknya itu. Lihat di YouTube. Namanya orang, anaknya mondok di sana ya biasalah ngasih amplop. Ustadz, sedekah Ustadz. Ustaz, orang Palu manggil Ustaz. Apa Bu? Sedekah Ustaz. Gratis Bu, baca GRA gratis gratis. Iya, tapi kan anak saya mondok di sini Ustaz, sedekah Ustaz. Enggak, duitmu enggak laku di sini. Kalau ini saya terima apapun bahasanya, batal berarti, hapus saja itu tulisan gratis itu. Anakmu mau menghafal Quran di sini itu sudah lebih dunia dan isinya. Pak, bukan kebanyakan uang Pak. Tapi saya nikmati tuh ruwetnya mikir gimana supaya santri ini tetap makan, ustadz-ustadznya tetap digaji tuh ruwet Pak tiap bulan. Tapi bukan ruwetnya itu, bukan. Saya nikmati ruwetnya itu. Karena ada orang ngomong ruwet gitu. Tapi ruwetnya ruwet tasawuf saya nikmati. Gajian tanggal berapa? Gajian tanggal 1 menjelang maghrib. 13 juta, 15 juta gajian ustadznya itu. Ada 13 ustadz. Ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, enggak tentu, tergantung masuknya. Itu kadang-kadang tanggal 1 belum ada uang Pak. Duhur belum ada uang, asar belum ada uang. Ya Allah, kalau saya yang lapar, saya bisa puasa. Kalau istri saya yang lapar, tahan mentalnya ya Allah. Tapi kalau ustadz yang ngajar di pesantren saya, belum tentu mentalnya sekuat saya ya Allah. Tolong tunaikan hadiah ya Allah. Gaji dia ya Allah. Udah saldoku enggak ada ya Allah. Jam 4 enggak ada, jam 5 enggak ada, setengah 6 baru ting. SMS banking Pak. Alhamdulillah. Kadang-kadang telah 1 jam, telah 2 jam. 9 tahun sampai sekarang. Lancar. Ini mau saya tularkan ke jenengan gitu. Dari mana Pak? 15 juta tiap bulan, dari mana? Dari madu. Madu ini wasilah Pak, ini hanya cara. Ya penting, tapi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang wajib Pak, belum yang lain-lain. Hutang enggak punya, sedekah 15 juta tiap bulan. Wajib. Saya yakin secara ekonomi mungkin ada di ruangan ini yang jauh lebih mapan dari saya. Belum rumah, belum beda masjid di seluruh Nusantara. Sekarang sudah 90, Cak Rot yang tahu. Bro Cak? Sudah 100 lebih masjid yang kita bedah di seluruh Nusantara. Menteri bukan, presiden bukan. Dari mana saudaraku ilmu ini yang akan saya kasihkan ke jenengan? Jenengan ini khalifah gitu loh, pemimpin. Ini yang mau saya serahkan ke jenengan, tak upgrade cara berpikir ini. Saya bangun rumah di Malang, belum selesai masih 40%. Tiba-tiba handphone saya bunyi, ting. Saya buka, ada foto, ada video, ada caption. Tak baca captionnya. Assalamualaikum Gus Nur. Ini ada orang Madura, mana itu waktu itu, Pamekasan kalau nggak salah. Tolong Gus dibantu bedah rumah. Pak, saya bangun rumah Pak, belum selesai. Ada minta dibangunkan rumah. Dalam hati matamu picek gitu. Omahku durung mari bangun omahmu. Nggak tak buka videonya Pak, tak taruh handphonenya. Tapi ternyata batinku nggak mengizinkan Pak. Nur, kalau kamu nggak mau bantu, minimal balas WA-nya. Gitu Pak. Buka fotonya, buka videonya kalau kamu nggak mau bantu. Udah nggak bantu, kamu pisui pula. Hati ngomong gitu Pak. Hari itu nggak enak makan saya. Kurang ajar. Tak ambil lagi HP-nya. Baru tak buka videonya. Ternyata rumahnya orang roboh Pak. Katanya sudah bertahun-tahun. Camatnya kemana? Wali kotanya kemana? Pamekasan. Minta dibangunkan rumah Gus Nur.
Ya Allah, tak lihat kondisi rumahnya. Habis itu tak lihat rumah saya. Om aku durung mari rek. Ya apa iki? Sudah bismillah, saya putuskan. Izin sama istri. Ya, gimana? Ini bismillah, berangkat saya sama Munjiat itu. Sampai di sana survei, kita eksekusi jender 2 bulan selesai rumahnya. Megah, keramik, tembok, plafon, gunting pita, deng. Ada di YouTube itu, lihat. Akhirnya pulang, rumahku belum selesai, rumahnya orang dulu yang selesai. Yes! Nikmat Pak, lego rasane. Rapo kon. Gitu loh Pak. Coba pulang dari sini seperti itu sampean. Walaupun banyak masalah, tapi kasih harapan orang lain. Perbanyak ngasih harapan orang lain. Walaupun harapanmu sendiri nggak jelas. Nggak masalah. Gitu Pak, enak hidup gitu itu, ya Allah. Ini baru satu contoh. Ya begini sudah pola hidup saya. Rumah tangga saya begini sudah. Barakallah. Ini hanya satu contoh tapi dikembangkan Pak ya. Jadi jangan mikir makan besok apa. Anda itu loh kredit motor, kredit mobil. Berapa kalau motor Pak? Ini yang riba-riba ini apal ini. Bulanan berapa Pak? Motor Pak. Ojo pura-pura, ojo meneng aja bro. 700 per bulan. Kita tanya, Mas sama kredit motor? Iya, per bulan 700. Punya gaji? Enggak. Lah terus bayarnya nanti apa? Sopo jarengko. Apa kata nanti katanya. Urusan riba, menentang Allah, makar kepada Allah. Berani dia pertaruhkan, opo jarengko. Untuk bayar bulanannya itu loh, apa katanya nanti katanya. Berani dia gambling seperti itu. Apalagi untuk urusan habluminallah, habluminannas. Gus Nur, gimana gajinya ustadznya nanti? Apa katanya nanti? Mati terserah. Mati di jalan sedekah, keren kayaknya Pak. Sedekah uang, sedekah harta, sedekah kehormatan, sedekah harga diri terserah. Bangun harapan orang lain walaupun sama nggak jelas harapannya. Gitu saudaraku. Nah kalau sama nggak punya senjatanya, hari ini tak kasih senjatanya. Madu. Nanti saya jelaskan, tak buka paradigma sama nanti. Mbak Eva nggak datang, Mbak Eva? Yang Jombang? Mbak Eva ya. Omset yang paling besar di sini. Mbak Rizka mana Mbak Rizka? Oh baru datang. Oh subhanallah. Oh videonya selalu keren itu ya. Oh Masya Allah. Mbak Rizka, 1 bulan kotor aja lah. Kotor atau bersih terserah. Berapa kira-kira omsetnya? Pakai mic ya. Coba. Nah, monggo berapa Mbak Rizka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang hafal suara saya. Hafal, kayak penyiar radio. Alhamdulillah kemarin tuh Allah mengizinkan kami untuk order yang 25 juta. Oke. Itu dapat sekitar 217 botol dewasa. Oke. Kemarin sore saya ngirim customer itu sisa sekitar 60 botol. Jadi omsetnya sih saya belum ngitung ya berapa gitu kan. Cuman saya ngelihat dari penampakan botolnya itu, memang kalau dari pengalaman saya jualan madu itu memang dari 100% customer saya itu 50%-nya rata-rata repeat order gitu. Tepuk tangan, oke. Ya, tapi kan kalau cuman 1 juta, 2 juta kan ada kan? Lebih ya. Saya aja per hari bisa 1 juta per hari. Itu paling dikit. Ya, berapa? Pernah 5 juta per hari. Halo, Covid cari penghasilan seperti ini di mana saudaraku? Ya, ada cara, ada marketing bumi nanti, tenang aja. Begitu ya Mbak Rizka ya, Masya Allah. Dan emang kalau misal jual madu ini tuh memang yang pertama khasiatnya memang benar-benar nyata. Semua customer saya tuh yang rata-rata repeat order tuh memang sudah benar-benar ngerasain. Jadi memang mereka tuh istilahnya tuh ibaratnya kayak jajan gitu loh. Setiap bulan tuh belanja daripada dia beli bakso, beli apa gitu, mending beli madu tapi dapat bonus kesehatannya juga terbantu seperti itu. Iya. Kemarin Mbak Nova itu juga belanja 10 juta 4 hari habis. Mbak Eva ya. Oke, Mbak Rizka ya. Terima kasih. Oke, barakallah. Ambil mic-nya. Oke, biar gak panjang-panjang ya. Kita ngomong duniawi dulu. Nanti ngomong akhiratnya. Anaknya Bapak insya Allah akan kembali. Ribanya Ibu selesai.
Yang belum dapat jodoh pulang dari sini dapat jodoh ya. Kok sing duwe bojo amin? Barakallah. Ayo cara tuh, buka slide-nya. Ini tak kasih membuka paradigma. Masya Allah. Nah sekarang ini sehat ekonomi. Jadi ada bisnis mulai sekarang, ada usaha halal berkah toyib. Jadikan ini senjata. Ingat ya, tidak penting tidak penting sebenarnya. Oke, saya kasih gambaran. Coba dibuka Mas. Saya ingin ngasih ini aja. Ada pekerjaan yang susah, coba. Soalnya ada beberapa agen yang paradigmanya belum kebuka. Kok saya jualan madu kok nggak laku-laku ya Gus? Kok susah ya Gus? Gitu. Ngeluh saja. Ini ada di sini orangnya nih. Nah, tak tunjukkan ke sampean ya. Ini apa namanya? Apa namanya ini? Pedagang asongan ya. Orang ini bertahun-tahun Pak di lampu merah. Berat nggak kira-kira? Susah nggak ini? Susah. Tapi dia nggak ngeluh gitu loh. Sampean bisnis madu ini yang nggak kotor, yang nggak kepanasan kok ngeluh. Ini nggak, Masya Allah. Saya di Probolinggo tuh di Randu Pangger ada lampu merah. Mulai saya bujang, tuh ada anak jualan kacang di situ, macam-macam yang dijual. Sampai saya sudah punya anak 4 ini, kapan hari saya ke sana masih ada itu jualan kacang tuh. Bertahan dia dalam penderitaannya. Enggak masalah, itu hanya paradigma. Next. Ini saya buka dulu pikiran jenengan. Coba Cak, dipercepat. Ini, diperbesar. Tanpa ini enggak ngomong soal pekerjaan, yang mulia di sisi Allah itu yang bertakwa, bukan profesinya. Cuman ini hanya membuka paradigma sampean aja. ini berat loh Pak. Begini ini berat Pak. Kadang itu masih setoran. Itu kalau dikulak semua enggak sampai 500.000 uangnya Pak. Dia untungnya cuma berapa, tapi dia lakukan bertahun-tahun. Ayo jangan ngeluh. Upgrade ilmunya, upgrade alam bawah sadarnya. Ada orang 10 juta 4 hari habis kok. Berkah, bersih, halal, diminum orang sembuh sama dapat pahala. Untungnya 40.000 per botol. Keren saudaraku. Coba next. Apa ini? Kok ada badut? Hah? Cari duit. Ono noyat ini ya. Ya wis. Nah, berat enggak ini Pak? Berat Pak. Bertahun-tahun. Ya, masuk surga, berkah. Saya enggak ngomong surga ini sekarang. Saya ngomong paradigma. Yang tukang ngeluh-ngeluh itu nggih. Cepat, ayo saya percepat Mas. Ini apa? Iya, saya lihat ini, tapi saya sampai sekarang nggak paham. Ini apa maksudnya ini? Cari duit. Nyanyi maksudnya? Enggak. Berat enggak Mas? Kalau saman ngomong enggak berat, coba tak cetan awakmu, ngadek kok di lampu merah kono. Panas perasaan lu ya Mas. Karena silver apa enggak ngobong ke kulit itu. Berat tapi dia lakukan. Kenapa? Enggak punya pilihan. Kenapa? Enggak punya informasi. Kenapa? Kadang ada informasi tapi dia nggak mau membuka cara berpikirnya. Kira-kira setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kalau begini terus kira-kira jelas nggak masa depannya Pak? Maaf, dalam tanda petik saya rasa nggak jelas Pak. Loh di madu ini ada rewardnya, sama bisa ke Turki suami istri nanti. Apa ini? Terus maksudnya apa? Oh ya wes, anggaplah penjual narkoba. Resiko Pak, melanggar hukum negara, hukum agama. Tapi ada orang melakukannya. Ada orang melakukannya gitu loh. Kita kasih informasi yang bagus, halal. Ini hanya wasilah, nanti Allah yang ngatur rezekinya gitu loh saudaraku ya. Tukang parkir, ini setoran Pak. Belum tentu ini lahan dia, ini nyetor dia masih. Ya, kita punya langganan di Probolinggo. Mulai saya bujang, udah tahu tuh 25 tahun yang lalu, sampai sekarang tukang parkirnya tetap nggak ganti-ganti. Kemarin saya ke sana masih tetap itu tukang parkirnya.
mohon maaf, saya tidak dalam rangka menghina, merendahkan orang. Insya Allah beliau masuk surga, insya Allah. Cuman saya hanya bicara, apa sih, syariate lah. Sandalnya jebol, celananya jebol, wajahnya udah penuh dengan penderitaan yang keras gitu. 20 tahun lebih jadi tukang parkir di depan toko bakso Solo itu. Tapi insya Allah ya, beliau masuk surga. Saya nggak ngomong surga nih, paham nggak maksud saya? Itu berat Pak, dan orang mau melakukan itu gitu loh, walaupun harapannya nggak jelas. Ih, ada bayinya nggih. Monggo Pak, jawaban dewe. Abot apa gak? Abot Pak. Ya, jangan mengeluh lah. Genjot duhanya 12 rakaat. Genjot tahajudnya. Insya Allah ya, insya Allah nanti, aduh, orang sama yang kualan nanti insya Allah. Oke. Oke, next. Udah, ini kok apa? Maksudnya mau jadi bencong sampean, terserah ya. Maksudnya ada, ini berat Pak, melawan kodrat, melawan hukum, melawan batin, melawan perasaan, diuber-uber Satpol PP. Tapi dia mau melakukan itu, kenapa? Mungkin gak ada pilihan. Nah sekarang di depan sama ada pilihan. Sukses enggak Allah lah nanti yang memutuskan. Next, oke. Nah sekarang masuk ke acara inti, coba bismillah. Ini ya saya tak masuk. 7 menit, bismillah. Saya harus, Cak Roto harus ngisi soalnya. Coba Cak dari awal. Gus, gimana caranya? Yang sudah jadi agen gak apa-apa, ya pasti paham. Coba, saya hanya ingin menjelaskan. Yang dari agen, nah ini ya yang belum agen ya. Gimana caranya daftar jadi keluarga besar GN13? Yang paling murah 2 juta. Itu yang paling murah. Kalau sama 2 juta dapat berapa? Dapat 10 botol dewasa, harganya berapa? 130 per botol, dijual ke konsumen berapa? 150, berarti ada untung. Halal toyib berkah, 20.000. Jangan bilang sedikit dibanding dengan yang asongan tadi Pak. Jangan bilang sedikit. Itu dapat 10 botol dewasa dan dapat 8 botol anak. Ya, per botolnya berapa? 85 dijual, 100 ada untung, 15.000 halal berkah. Kalau Allah ridho itu berlimpah-limpah omset sampean itu nanti. Itu yang paling murah. Gus, aku tak nyoba 2 juta dulu. Boleh, produknya seperti ini. Mana produknya? Cak, ambilkan. Oke, next. Next, Cak. Gus, aku mau nyoba yang 5 juta, ini. Monggo, yang ahli fikih nanti halal Pak. Yang 5 juta dapat berapa? Harganya? Dijual? Untungnya? 25, berarti modalnya semakin besar, untungnya semakin besar. Produknya semakin nambah. Tuh, ini dewasa. Bukan multi level ya. Gus Nur jualan madu, yes. Katilah pokon. Doakan, besok Selasa saya ngambil mobil baru. Ribon 2021, 2022 berat, Cak Roto yang ngambil. Dibayar pakai uang madu. Berkah Pak, berkah ya. Oke, dapat berapa? 15 botol anak yang ini. Nggih, harganya berapa? 80 dijual, untungnya halal, nyata, real. Kalau nggak laku Gus, pasti laku. Kalau nggak laku, laku. Gus Nur, kalau nggak laku, laku. Di mana ada penjual, di situ ada pembeli, titik. Itu hukum. Tapi Gus Nur, kalau nggak laku gimana? Buka botolnya umbin dewe Pak, sehat nang awak, robot menuripmu ya. Tepuk tangan. Oke, next. Gus, saya mau nyoba 10 juta. Dapat berapa botol? 58 botol. Per botolnya
Ini. Berarti semakin besar modalnya, semakin turun harganya, Pak. Botol beling, tebel ya. Dijual ke konsumen, berarti dapat untung 30. Yang anak-anak dapat 40 botol, Pak. Nggih. Dijual ke konsumen 100. Intinya dijual ke konsumen 150, dijual ke konsumen 100. Intinya tidak boleh dijual di bawah harga, kalau di atas harga boleh. Di Singapura dijual 1 juta. Di Papua dijual berapa? 500. Tapi di sini juga ada kadang nekat coba-coba ditawarkan 175, ya laku di sini. Barakallah ya, sanatnya jelas. Oke, next. Ini yang paling mahal. Nih Pak, yang kemarin Mbak Rizka tadi sudah testimoni, ngambil yang 25 juta, dapat 181 botol. Berapa dari kantor? Ini nih, dari kantor nih. Nih Pak, jadi jatuhnya 110, dijual 150, ada keuntungan 40.000 Pak. Subhanallah ya. Terus ada 72 botol anak. Oke, sama biar nggak ribet-ribet ngitung. Coba Cak, next. Nih langsung tak kasih rinciannya. Nih, minta nanti ke admin, minta slide ini, semua agen punya. Coba dihitung, ada yang salah enggak? Kalau ada yang salah, tak kasih gratis ini. Hitung rumusnya. Salah ini Gus Nur, gratis. Kalau sampai modal 2 juta, dapat untung 320.000. Bersih, nyata, real. Nggak usah undi-undian, nggak usah, nyata itu 320. Kalau yang 2 itu kalau dijual harga sistem. Kalau dijual di atas ya lebih. Free ongkir. Soal teknis terserah jenengan, itu ada Mbak Eva yang pinter di Shopee Shop. Tuh Mbak Rizka itu cerdas sekali, improvisasinya pinter ya. Oke, saya percepat. Kalau yang 5 juta berapa untungnya? Ini. Kalau sampean modal 5 juta, dijamin untungnya 1.050.000. Udah itu rumus, baku, pakem. Oke, next. Kalau sampean modal 10 juta, untungnya 2.740.000. Udah jelas Pak rumusnya, nggak mungkin nggak. Bisa lebih, kalau kurang enggak. Karena kemarin ada yang ramen jual di bawah harga, kita tegur kemarin. Ada agen yang masih modal kecil, Gus Nur itu kok jual di bawah harga, rusak pasaranku Gus. Ini kita tegur, jangan di bawah harga. Kasihan ya. Karena kalau yang modal 25 juta kan walaupun dijual berapa kan untung. Karena murah ngambilnya. Oke, saya percepat. Kalau yang 25 juta berapa untungnya? 9.040.000 Pak, real. Saya bilang begini, kalau ini pecah dalam proses pengiriman ke rumah sama, diganti sama GN. Gus pecah 2, ganti 2. Gus pecah 4, ganti 4. Jadi di mana ruginya? Bahkan dulu awal-awal tuh Masya Allah agen itu manja banget. Nggak pecah, cuman mencotot. Apa mencotot? Kan sering dimecotot itu, luber, tinggal separuh minta ganti penuh. Separuhnya diminum sama dia Pak. Keren tuh agen-agen itu ya. Monggo Pak, jihad ekonomi. Apa senjatanya? Ini senjatanya. Ada orang apa tadi itu, macam-macam lah bisnisnya. Insya Allah. Next, ini senjatanya. Nah ini, dari Riau, dibawa ke Solo lewat darat, dirukyah, terus dikirim ke konsumen atau ke distributor. Percepat ya. Ini legalitas labnya ya Cak ya. Oke, lagi percepat. Percepat deh, terus. Nah ini tolong dicatat ini yang penting. Kalau dicatat pakai bolpen sekarang, kalau enggak ya diinget-inget. Kalau sama belanja 2 juta, agen sama dapat poin berapa? Nanti saya jelaskan poin itu apa. Poin itu karir, poin itu duit, poin itu reward. Diinget-inget, kalau nggak mau nyatet diinget-inget. Kalau belanja 5 juta, 4 poin. Kalau belanja 10 juta, 7. Ingat ya, kalau belanja 25, oke sekarang next. Apa poin? Ini poin. Jadi kalau dikumpulkan ada 200 poin, lumayan Pak.
Sampean mau pilih TV atau sepeda motor kulkas. Ini harganya kurang lebih 5 sampai 6 jutaan lah. Terkumpul 200 poin. Ini di luar keuntungan yang tadi loh. Itu sudah buat belanjaan jenengan lah, buat sehari-hari lah itu. Ini lain ini. Kalau sampai terkumpul 600 poin, sepeda motor terbaru. Jadi kalau misalkan besok terkumpul 600 poin, harga sepeda motornya sudah 30 juta misalkan, ya sudah kita beli harga 30 juta. Terserah tinggal milih merek apa. Kalau terkumpul 1000 poin, berapa Ustadz? Umroh itu satu orang satu list, tapi nanti kalau ternyata kita dapat travel yang misalkan 25 juta, bisa berangkat suami istri itu. Mungkin saya bantu ongkosnya lah dikit-dikit nanti. Kalau terkumpul 1.200, ke Turki, suami, istri, anak bawa semua. 5 orang cukup. Ya, itu uangnya sekitar 50 sampai 60 juta itu. Karena waktu itu saya buat sistem ini saya masih di penjara Pak. Saya nggak paham berapa ke Turki itu. Saya pikir 25 sampai 30 satu orang Pak. Makanya saya bayangkan sekitar 60 juta. Begitu saya keluar konsultasi sama konsultan travel, Mas piro saya nang Turki? Alah murah Gus, paling 10, 7 juta. Loh masa? Iya, tapi karena sudah kadung dirilis, ya lumayan. Nanti, kalau murah, dapat travel yang murah. Artinya kan ada karirnya, bukan sekedar jualan madu. Tapi enggak apa-apa lah. Sama bisnis apa saiki? Madu. Madu apa? GN. Katil apa kon? Gitu ya, PD gitu loh. Subhanallah, Covid Pak. Di mana-mana cari kerjaan susah, PHK di mana-mana. Mudah-mudahan ini informasi Pak, peluang. Sudah nanti biar Allah yang memutuskan. Oke, masih ada Cak? Ini bukan multi level, ya saya jelaskan. Reseller money, ini nanti saya jelaskan. Jadi gini loh Bu, kan kadang-kadang itu Saman itu enggak sadar, nih tak buka paradigma sampean. Saman itu kadang-kadang pernah enggak menceritakan baksonya orang. Siapa namanya Saman Pak? Pak Slamet. Pak Slamet, Saman tahu mangan bakso di Singosari, ono bakso enak, bakso ini cakar. Ngomong enak itu idgham gunah. Oh enak gitu. Pernah enggak Saman gitu Pak? Pertanyaannya, kalau Saman makan bakso di cakar dapat bonus enggak? Enggak dapat Pak. Saman kalau beli baju di Ramayana, diskon. Ngapain Saman nawarkan bajunya Ramayana itu? Tapi yang namanya mulut kan enggak bisa, yang namanya fitrah. Ya kan, kon tahu mangan rawon nguling. Masya Allah, tempe ini sama ini. Nggak ada yang nyuruh Pak. Gimana kalau paradigma itu ditaruh di sini? Melaku yuk. Apa? Bisnis madu. GN. Sama Pak, sama dengan bakso tadi. Cuman bedanya ketika orang itu jadi agen, selamanya sama dapat penghargaan dari GN. Kalau sama nawarkan baksonya orang, ketika sama makan lagi di sana, sama nggak dapat diskon, nggak dapat penghargaan, itu bedanya. Tapi kalau di sini sama dapat. Oke, saya jelaskan. Mas Udin, sini Mas Udin. Mas Udin maju, saya jelaskan. Sini. Ini dulu kenal sama saya tahun 2007 di Malaysia. Sampai sekarang perutnya tambah langsing. Mas Udin, join 2 juta. Poinnya berapa kalau 2 juta? 2 ya. Terus beliau menceritakan, ayo melak aku yuk bisnis madu. Sini Ustadz yang pakai baju GN. Ini tetangganya Mas Udin. Nah tiba-tiba beliau daftar juga 2 juta. Beliau yang referensi. Maka beliau dapat 2 poin, Mas Udin dapat 2 poin. Selama orang ini belanja, Mas Udin dapat. Tiba-tiba besok belanja lagi 10 juta. Berapa poinnya? 7 Mas. Orang ini belanja 10 juta, maka orang ini dapat poin 7, Mas Udin dapat poin 7. Terserah mau makan, mau sholat, mau tidur, mau lagi ngapain. Selama orang ini belanja, beliau dapat poin. Sekali aja menceritakan,
selamanya dihargai sama GN. 10 kali sama cerita baksonya orang, 10 kali sama nggak dihargai sama tukang baksonya. Tapi di sini cukup sekali. Tiba-tiba besok belanja lagi 25 juta. Berapa poinnya? Beli dapat poin 10. Bayangkan kalau di bawahnya Mas Udin ini ada 1000 orang, freedom sampean. Kena karirnya, jelas, bukan multi level. Ini reseller murni, kalau multi level kan harus cari kedalaman, nggak usah. Nah ini hanya berlaku di satu ini saja Pak. Tiba-tiba Mas ini dapat agen saya. Maka setiap saya belanja, beliau dapat. Mas Udin sudah nggak dapat. Hanya di sini aja lah pokoknya. Karena kalau saya belanja terus-terus dapat, itu namanya multi level. Dan itu pasti ada akhirnya nanti. Tidak, ini sudah saya kaji matang ini. Dan ini saya kaji dari dalam penjara. Insya Allah ini uzlahnya kuat ini. Bayangkan Pak, sekali cerita selamanya dihargai. Nanti kalau jangan nggak paham tanya. Belanja 2 juta dapat 2 poin. Belanja 5 juta dapat 4 poin. Belanja 10 juta dapat 7 poin. Belanja 25 juta dapat 10 poin. Di mana ruginya? Dari mana poin itu Gus Nur? Dari keuntungannya GN, nggak ngambil jenengan. Saya ngomong sama istri saya waktu itu, saya telepon dari dalam penjara. Ma, yang 2 juta berapa untungnya? Sekian. 5 juta? Sekian. Yang 10 juta? Sekian. Yang 25? Sekian. Mama mau nggak? Ikhlas nggak? Kalau keuntungan itu kembalikan ke agen separuh. Ternyata istri mau, baru kita godok sistemnya. Kita cari IT, kita bayar lunas. Kita gaji IT Pak. Gaji IT beli server mahal di Singapura waktu itu. Sudah kita gaji setahun. Jadi ini poin-poin ini kita yang ngeluarkan intinya. Nggak dipotong poinnya, nggak dipotong poinnya ini. Nanti Anda tanyakan, di mana letak kekurangan saya nanti. Ya Mas Udin? Tapi sayang sama nggak belonjo-belonjo yo. Nggih, monggo Mas, turun, barokallah nggih. Tepuk tangan untuk Mas Udin. Nggak akan sukses. Lihat laki-laki, lihat suami, lihat rumah tangga di sebelahmu yang suka mukul istrinya. Lihat, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4, 10 tahun, 20 tahun, nggak akan ada perubahan. Nggak akan ada. Beli mobil, dijual. Beli mobil, nabrak. Ada saja. Buktikan kalau nggak percaya. Mau kerja apa sampean, percuma. Habis dipukul di koloni. Ya mudah-mudahan istrimu tulus. Kalau sudah sampai mati rasa, kamu nggak akan bisa memiliki hati istrimu. Hanya jasadnya tok. Udah nggak usah hidup. Nggak usah jadi laki-laki, percuma. Saya mau sukses, bahagiakan rumah tanggamu. Selesai. Nggak usah jimat, nggak usah dukun, nggak usah macam-macam. Saya siap mati bergalang tanah demi keluargaku.